Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi Group of 20 atau G20, forum kerjasama 20 negara ekonomi utama dunia. Serah terima keketuaan atau handover berlangsung pada KTT G20 di Roma dari presidensi Italia, Perdana Menteri Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo. G20 atau Group of 20 merupakan forum kerjasama multilateral yang dibentuk sejak 1999 dan terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Forum ini memberi arti penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia yang merepresentasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia. Tujuannya untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Indonesia menjadi tuan rumah G20, memiliki peranan penting untuk mewakili negara-negara berkembang dalam perekonomian global dengan urutan ketiga, karena dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6%. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah G20 menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia yang turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Nama dan prestasi Indonesia pun semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi dan forum internasional. Indonesia mempersiapkan diri dan melaksanakan kick-off presidensi G20 Indonesia 2022. Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara presidensi G20, Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres nomor 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia. Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2021, Keputusan Presiden nomor 3 tahun 2022. Termasuk di dalamnya, tim panitia bidang penyelenggaraan yang diketuai Luhut Binsar Panjaitan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memegang kendali terhadap bidang dukungan penyelenggaraan acara G20. Persiapan terus dimatangkan di bawah arahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan dilanjutkan sidak kunjungan ke berbagai lokasi diselenggarakannya G20. Agenda meeting Road to G20 dan side event berdampak penting pada keseluruhan rangkaian pertemuan G20. Pertemuan dilaksanakan sepanjang tahun sejak 1 Desember 2021. Terdapat 142 event Road to G20, 141 side event dengan total 283 kegiatan yang dilaksanakan Sherpa Track, Finance Track, Engagement Group, Main Meetings. Sherpa dan Finance Track sejumlah 193 meetings, termasuk di dalamnya Ministerial Meetings. Bandara menjadi gerbang utama untuk menyambut kedatangan para tamu undangan. Dengan fasilitas VIP dan pelayanan check-in, boarding gate menjadi penentu awal kegiatan di seluruh kota. Revitalisasi terminal VVIP Bandara Ngurah Rai dilakukan untuk mendukung G20.
Terminal VVIP ini menjadi tempat singgah sementara dan pertemuan dari para tamu penting negara. Revitalisasi Terminal VVIP Bandara Gusti Ngurah Rai meliputi beautifikasi Terminal VVIP existing, pembangunan Terminal VVIP baru, penataan landscape dan service road baru, dan realokasi empu kargo dan bangunan lainnya. Bangunan terlihat modern namun tetap ada sentuhan tradisional khas Bali. Penerapan Visa on Arrival atau VOA untuk negara peserta G20 ikut mendorong kelancaran para tamu dalam menghadiri forum-forum yang berlangsung di berbagai kota. Dalam kegiatan forum G20 memiliki khas tersirat dalam tiap venue. Set yang dibangun secara detail sebagai wajah Indonesia dalam setiap proses diskusi berlangsung. The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali, menjadi venue utama pada KTT G20. Dalam pelaksanaannya, KTT G20 juga berlangsung di venue Dome dan Tahura, serta GWK sebagai lokasi gala dinner para pimpinan negara. Tak hanya venue, pembangunan infrastruktur kawasan yang didukung dengan penghijauan yang masif. Salah satunya dengan menata kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai di kawasan Waduk Muara Nusa Dua yang digunakan sebagai showcase mangrove. Pertemuan para tamu undangan secara paralel membutuhkan kenyamanan dalam perjalanan maupun setiap perpindahan. Berbagai metode lalu lintas dilakukan untuk kelancaran peserta dalam menjalankan seluruh agenda. Sebanyak 1.452 kendaraan listrik dipersiapkan sebagai kendaraan operasional G20 dengan rincian 962 unit mobil listrik, 454 unit motor listrik, dan 36 unit bus listrik. Keramahan dan kenyamanan begitu hangat dirasakan para delegasi, dimulai dari kedatangan dan keberangkatan. Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat sebanyak 34 pesawat VIP delegasi KTT G20 dalam rentang 13 hingga 15 November 2022. Kehadiran media-media asing Indonesia menjadi sorotan dunia. Pemanfaatan sosial media menjadi jembatan untuk memudahkan akses informasi selama acara berlangsung. Humas dan seluruh tim komunikasi memiliki peranan penting dalam menentukan langkah strategi komunikasi publik yang digunakan. Dengan menunjukkan sisi unik Indonesia yang indah dan penuh keragaman budaya, menjadi strategi komunikasi publik untuk audiens dalam negeri dan internasional. One, two, three. Ya monitor semua ya, audio, lighting. Jamuan penuh makna dan keakraban para delegasi anggota G20 pada pesta makan malam atau gala dinner tak lepas dari dekorasi, tata letak, hidangan, dan pertunjukan khas budaya Indonesia. Perundingan, penandatanganan, dan pengesahan dilakukan secara sakral guna mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Hasil konkret dari pertemuan bilateral di G20
Indonesia memperoleh 20 miliar dolar Amerika Serikat dari Just Energy Transition Program. Terbentuknya Pandemic Fund dengan nominal 1,5 miliar dolar dan dana operasionalisasi Resilient Sustainability Trust di bawah Dana Moneter Internasional atau IMF sebesar 81,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk negara-negara yang menghadapi krisis. Fitur pengamanan command center di beberapa wilayah yang menjadi rute para delegasi menjadi fokus pemantauan kegiatan internasional G20. Satuan Tugas Pengamanan Wilayah dan Satgas Evakuasi Bencana siaga mengantisipasi terhadap potensi ancaman bencana. TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara siap menanggulangi teror dan berbagai potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan G20. Skenario mitigasi cuaca dipersiapkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim sepanjang gelaran KTT G20 dengan pelaksanaan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC. Protokol kesehatan sistem bubble diterapkan sejak pelaksanaan KTT hingga G20 yang bertujuan untuk membagi pihak yang terlibat dan pembatasan interaksi dalam kelompok atau bubble dengan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19. Demi kenyamanan bersama, fasilitas kesehatan dan tenaga medis ditangani oleh tim berkompeten dan memiliki standar internasional dalam menangani kondisi kegawat daruratan para delegasi ajang presidensi G20. Keberhasilan presidensi G20 Indonesia dibuktikan dengan disahkannya kesepakatan para pemimpin G20 yang tertuang dalam G20 Bali Leaders Declaration. Capaian tersebut merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia. G20 tak hanya bermanfaat untuk anggotanya, namun juga bagi dunia. Let us recover together. Recover stronger. Saya ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi yang luar biasa atas kerja keras Bapak Ibu semuanya